Film pun dimulai dengan menampilkan murid-murid sebuah sekolah yang berada dalam bus yang akan melaksanakan studi tour. Di sini ada pemeran utama dalam film ini, yaitu Mitsuko. Mitsuko nampak sedang asyik menulis puisi dengan buku diary-nya di saat teman-temannya sedang bersenang-senang di dalam bus. Kejadian yang sebenarnya dimulai saat ballpoint miliknya terjatuh dan saat Mitsuko mengambil ballpointnya, tiba-tiba ada angin misterius yang membelah badan bis hingga kelihatan setengahnya. Nampak badan para siswi di dalam bis itu ikut terbelah dan darah-darah mereka bercucuran ke sana kemari. Di sini, Mitsuko tidak ikut terpotong karena dia sedang menunduk mengambil ballpoint. Mitsuko cukup terkejut dengan apa yang tiba-tiba terjadi. Ia merasakan angin misterius yang datang silih berganti seakan mau mengincarnya. Mitsuko turun dari bis dan berlari untuk meminta pertolongan. Ia juga berusaha menghindar dari angin misterius yang telah membelah bis yang ia tumpangi. Ia pun harus masuk hutan hingga sampailah di sungai di mana banyak sekali mayat yang berserakan. Mitsuko terus berjalan hingga sampai di sebuah sekolah dan ia terkejut dipanggil oleh seseorang bernama Aki yang mengaku teman sekelasnya. Mitsuko pun diajak masuk ke sekolah tersebut. Di sini Mitsuko sedikit bingung dan syok karena itu bukan sekolahnya. Tapi semua siswi dan guru di situ tahu namanya adalah Mitsuko. Aki mengajak Mitsuko membolos bersama dua temannya yang lain saat jam pelajaran dan mereka pergi ke sebuah danau yang ada di tengah hutan. Saat kembali ke sekolah, cerita dari film ini mulai nampak seru ketika guru-guru di sekolah tersebut bertindak brutal dengan menembaki murid-muridnya. Mitsuko mencoba lari dan sembunyi dengan temannya, namun sayang beberapa temannya harus mati. Mitsuko terus berlari di tengah gempuran guru-gurunya. Sampailah ia berada di sebuah kerumunan kota dengan raut muka ketakutan. Saat di kota, Mitsuko meminta bantuan pada polisi wanita. Namun anehnya Mitsuko malah dikenali oleh polisi tersebut sebagai Keiko yang katanya sih adalah teman sekolahnya ya. Polisi wanita tersebut terkejut dengan penampilan Keiko yang seharusnya ke gereja melangsungkan pernikahan kok malah ada di pos jaganya. Mitsuko bingung kenapa dia akan menikah. Ditambah lagi saat polisi wanita itu mengarahkan cermin ke wajahnya, tiba-tiba wajah Mitsuko langsung berubah menjadi wajah berbeda yang bernama Keiko. Polisi pun mengantar Keiko ke gereja untuk dirias dan melangsungkan acara pernikahan. Ternyata yang akan merias Keiko adalah Aki. Sosok Aki di cerita sebelumnya membuat Keiko terkejut. Keiko sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Aki tidak mengatakan apa-apa. Aki hanya mengatakan ke Keiko agar dia jangan panik. Di sini Aki berjanji akan membantu Keiko. Dan saat menuju mimbar gereja, keanehan mulai menjadi-jadi. Para tamu mencaci maki Keiko, dan yang menjadi pengantin prianya tidak ada. Justru yang ada hanyalah peti mati. Ketika peti mati itu dibuka, Keiko terkejut dengan kemunculan sosok manusia berkepala babi. Keiko yang membawa botol yang pecah akhirnya menusuk ke manusia berkepala babi itu. Suasana di situ pun menjadi sangat rusuh. Aki pun datang dan membantu Keiko keluar dari situ.
Saat mereka akan keluar dari situ, justru mereka dihadang oleh dua wanita berbusana hitam. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Keiko dan Aki berhasil meloloskan diri dan akhirnya pergi dari situ. Di sini Aki meminta Keiko untuk berpisah dengan dirinya. Saat Keiko yang berlari sendirian tiba-tiba dipanggil oleh seorang wanita pelari. Seperti sebelumnya, Keiko kembali terkejut ketika ia bercermin nampak dirinya telah berubah menjadi Izumi yang sedang mengikuti lari maraton. Kemudian ia pun disambut oleh teman-temannya Izumi. Di sini Izumi sedang mengikuti lomba lari. Tiba-tiba muncul teman-temannya yang sebelumnya dan juga muncul Aki. Tidak hanya itu, akhirnya dua wanita berbusana hitam dan manusia berkepala babi kembali muncul dan mengejar mereka. Aki mengatakan ke Izumi agar berlari berpisah dari mereka. Izumi pun terus berlari sendiri hingga sampailah dia dalam gua. Izumi mulai bingung dan takut saat ia melihat banyak anak sekolah yang seperti zombie tidak bergerak. Lalu tiba-tiba ada satu anak yang akan membunuhnya. Sekali lagi, Aki datang menyelamatkannya dan mereka berdua pun lari dari situ. Aki menyuruh Izumi untuk menyebut namanya yakni Mitsuko. Dan wujud Izumi berubah menjadi Mitsuko. Aki menjelaskan kalau dunia itu adalah fiksi dan ada seseorang yang menjebak mereka sehingga berada di dunia ini. Dan yang hanya bisa menghentikannya hanyalah Mitsuko, karena Mitsuko adalah pemeran utama. Aki juga menyuruh Mitsuko untuk menarik kabel yang ada di kedua tangannya agar pintu keluar bisa terbuka. Dengan perasaan takut, Mitsuko menuruti perkataan Aki dan tubuh Aki terbelah menjadi dua. Jalan keluar pun terbuka. Mitsuko mengikuti jalan tersebut dan justru jalan itu malah terhubung ke sebuah dapur restoran. Saat Mitsuko keluar dari situ, nampaklah sebuah klub penggemar Mitsuko. Di situ ada sebuah poster yang bertuliskan, "Game legendaris telah kembali, tag." Muncullah seorang pria dan menghampiri Mitsuko seolah-olah ia dilupakan Mitsuko. Pria itu mengatakan ke Mitsuko kalau ini bukanlah dunia lama yang kau tinggali. Kemudian Mitsuko jatuh pingsan. Mitsuko tersadar dan ternyata dia berada di sebuah gua. Mitsuko berjalan keluar hingga berada di sebuah tempat di mana ada banyak patung manusia yang nampak sungguhan. Mitsuko melihat seorang kakek-kakek sedang memainkan game tentang dirinya. Kakek tua menjelaskan sesuatu pada Mitsuko kalau dia telah lama mati, tapi DNA-nya Mitsuko digunakan untuk percobaan sebuah game. Di sini Mitsuko melihat sosok dirinya dan beberapa karakter seperti Keiko, Izumi, dan temannya Aki di sebuah kaca. Di sini tiba-tiba muncul pria yang tadi dan mengajak Mitsuko enak-enak. Mitsuko menolak berhubungan intim dengan pria itu. Mitsuko justru merobek bantal yang isinya berubah dari putih menjadi merah. Ia pun mengambil tongkat kakek tua kemudian menusukkan ke perutnya hingga Mitsuko pun harus mati. Dan film pun selesai. Oke, tampaknya kalian mulai bingung. Ini adalah salah satu film horor Jepang yang aneh yang pernah Mimin tonton ya. Alur ceritanya memang menegangkan, tapi akhir ceritanya yang tidak Mimin mengerti. Setelah mencari dari berbagai sumber, tetap jawabannya jadi mengambang. Mengapa harus bunuh diri? Mengapa dia bisa berubah wujud? Akhirnya Mimin sudahi saja video kali ini ya, daripada kalian bingung dan Mimin tambah bingung. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe.
Sampai ketemu di film-film selanjutnya. Dadah!